Di Indonesia ini ada sekitar 6.000 ya, ada 6.000 jenis anggrek. Nah, kurang yang lebih spesies itu ya. Ya. Secara periodik kami melaksanakan eksplorasi ke hutan-hutan anggrek dan kami menyadari bahwa ternyata anggrek di hutan-hutan Jawa Barat ini sudah semakin mengkhawatirkan. Sudah semakin mengkhawatirkan. Nah, oleh itu bukan hanya di Indonesia. Jadi itu seantero dunia kita mempunyai perkumpulan anggrek yang memang sudah terbentuk organisasinya secara solid gitu ya. Jadi kita pertukaran antar negara itu sudah biasa di anggrek. Nah, Halo Gala Muda, selamat datang di podcast kita. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang menarik banget, khususnya buat kalian yang suka tanaman anggrek. Kita bakal bahas tentang seberapa besar sih peran anggrek, terutama di Jawa Barat, baik dari sisi keindahan maupun manfaat ekonominya. Makanya stay tune sampai akhir. Sebelum masuk ke podcastnya, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bank BJB yang sudah mensupport podcast kali ini. Buat kamu yang butuh solusi mengenai keuangan, baik mengenai tabungan atau modal usaha, Bank BJB siap membantu. Oke, Ibu Bapak, sebelum saya ajukan beberapa pertanyaan, mungkin saya sebelumnya izin saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan mungkin. Saya di sini Siva Anjeta yang nantinya akan menjadi host di podcast kali ini. Mungkin saya juga ingin meminta izin ke Ibu dan Bapak untuk memperkenalkan terlebih dahulu, bisa nama dan juga sebagai apa di DPD PAI gitu ya. Hatur nuhun Teh Siva. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Romlah Wikardi. Saya adalah Ketua DPD PAI Jabar untuk periode tahun 2023 sampai 2028. Oh, ya. Kalau Bapak? Ya, terima kasih. Nama saya Kusnadi Adi Wijaya di DPD PAI Jawa Barat ini sebagai pengurus yang bertugas di bidang program dan evaluasi. Nah, oke. Langsung masuk aja ke pertanyaan mungkin ya Ibu Siap. Bapak ya. Iya. Oke ya, untuk awal nih saya mau nanya dulu ke Ibu Ros gitu ya, pertanyaan mungkin mengenai latar belakang Ibu. Bagaimana sih latar belakang dibentuknya Pecinta Anggrek Indonesia atau PAI, khususnya di wilayah Jawa Barat? Jawa Barat, hatur nuhun. Nah, di Jawa Barat itu sebetulnya pernah dideklarasikan terbentuknya Perhimpunan Anggrek Indonesia pada tahun 1954 teh. Jadi itu pertama di Indonesia dideklarasikan itu di Bandung. Namanya dulu itu masih Perhimpunan Anggrek Indonesia. Masih perhimpunan ya. Nah, di Jawa Barat sendiri waktu itu belum ada DPD. Belum ada Dewan Pengurus Daerah, tetapi baru terbentuk Dewan Pengurus Cabang atau DPC. Namanya DPC Bandung Raya dulu itu. Kenapa demikian? Karena anggotanya bukan hanya dari Kota Bandung, tetapi ada dari, kalau sekarang Kabupaten Bandung, ada Cianjur, ada dari berbagai kabupaten kota. Nah, itu anggotanya cukup banyak ya. Cukup banyak. Nah, sementara di luar sana, di luar Jawa Barat, seiring bergulirnya waktu, terbentuk DPD itu sampai pada tahun 2020-an itu sudah terbentuk 24 DPD di luar Jawa Barat. Jadi 24 provinsi sudah membentuk DPD. Nah, Jawa Barat sendiri belum. Nah, jadi di Jawa Barat, nah yang namanya DPD ini justru cikal bakalnya mula-mulanya adalah dari anggota DPC Bandung Raya yang sudah
terdiri dari 17 kabupaten kota. Oh, Nah, jadi dari situ akhirnya teman-teman semua menginisiasi, ayo kita sama-sama mendirikan DPD Jawa Barat gitu, DPD Jawa Barat. Nah, kenapa DPD Jawa Barat ini menjadi penting? Karena di Jawa Barat yang jumlahnya ada 27 kabupaten kota, sudah di 17 kabupaten kota itu sudah terbentuk pencinta-pencinta anggrek gitu ya. Pencinta anggrek itu sudah ada di 17 kabupaten kota. Akhirnya dideklarasikanlah terbentuknya DPD PAI Jabar. Nah, jadi DPD PAI Jabar sendiri secara resminya terbentuk pada tanggal 10 April 2023 sebetulnya kalau menurut SK yang diturunkan oleh DPP ya, oleh DPP. Jadi sebetulnya baru 2 tahun mau masuk tahun ketiga. Tetapi sejak dideklarasikan itu sudah mau 4 tahun. Nah, kemudian kenapa sekarang perkembangan DPD ini juga menjadi alhamdulillah menjadi lebih baik, lebih pesat, karena dengan adanya DPD kita mempunyai kesempatan untuk membangun DPC yang ada di 27 kabupaten kota. Jadi rencana kedepannya seperti itu. Oke. Kalau untuk sekarang nih Bu di tahun 2025, Ya. anggota di wilayah Jawa Barat itu berapa Bu kira-kira? Oke. Di Jawa Barat sendiri kita punya WA group DPD PAI Jabar itu yang isinya anggota yang sudah masuk pencinta anggrek ya, yang udah Iya. masuk pencinta anggrek itu ada sekitar 400 orang. Nah, itu yang baru masuk di WA group ya. Di luar sana itu banyak sekali yang belum masuk WA group. Di luar sana banyak. Nah, itu yang sedang kami terus dekati, kami himpun bahwa di Jawa Barat ini sekarang sudah terbentuk DPD yang DPD ini juga kedepannya tentu akan dibuat DPC. Yang saya lupa tadi sampaikan bahwa di tahun 2023 Bapak Ibu sekalian, yang asal namanya Perhimpunan Anggrek Indonesia, jadi dulu namanya perhimpunan ya, yang tadi tahun 54 pertama didirikan itu Perhimpunan Anggrek Indonesia. Nah, karena peraturan dari Kemenhumkam nama perhimpunan itu sudah tidak diperbolehkan, jadi organisasi kami ini berganti nama menjadi Pencinta Anggrek Indonesia. Nah, Pencinta Anggrek Indonesia itu jadi skalanya nasional sekarang berarti 1 DPP Dewan Pembina Pusat, dan sudah ada 29 DPD se-Indonesia. Gitu, termasuk salah satunya di Jawa Barat. Alhamdulillah. Jadi DPD itu tadi udah sekitar DPD ada 28 se-Indonesia ya. Kita itu DPD yang ke-25 ya, Kang Gus. Ya. Yang ke-25, kita DPD yang ke-25. Sedangkan DPC-nya Bu? Nah, DPD-nya DPC itu di Jawa Barat setelah dibentuknya DPD, kita sudah berhasil membentuk 4 DPC. 4 DPC. Jadi Dewan Pengurus Cabang sekarang yang sudah terbentuk itu adalah DPC PAI Kota Bandung, kemudian DPC PAI Sumedang, kemudian DPC PAI KBB dengan Cimahi ini disatukan, kemudian ada DPC PAI Kabupaten Bandung. Jadi 4. Nanti ke depan kita terus berproses, mudah-mudahan segera bisa terbentuk Iya, semakin banyak ya. Iya, betul. Oke, nah saya mau nanya ke Bapak nih, Pak Kus mungkin ya, gitu ya Pak. Betul. Saya mau nanya mengenai ini Pak, sejauh mana sih keterlibatan PAI dalam mengajak masyarakat mencintai anggrek? Gitu. Oh ya, terima kasih. Beberapa hal yang dilakukan oleh PAI itu, terutama ya generasi Gen Z ya, terutama anak-anak muda dan sebagainya, itu ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, DPD PAI itu ada anggrek Gus tu kampus, ada anggrek Gus tu
museum, Iya. kemudian juga pesantren gitu ya. Jadi orang kan pada awalnya bertanya-tanya, loh kok anggrek ini bisa masuk museum, bisa masuk Iya, pesantren. Itu ternyata kan bisa kita juga bagaimana kita yang pertama yang jadi target kita itu adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dulu terhadap apa namanya pemeliharaan atau perawatan atau budidaya anggrek. Yang kedua menumbuhkan minat. Bagaimana mereka itu setelah tingkat kesadarannya tentang anggrek itu turut memelihara dan sebagainya, turut menyenangi, mencintainya, kemudian menumbuhkan minat agar memang anggrek ini bisa memberikan sebuah kontribusi juga terhadap mereka gitu. Nah ini kan ada beberapa teman kita juga yang mahasiswa pada awalnya semester 1 tahun pertama itu dibiayai oleh orang tuanya, tapi setelah dia bergelut dengan apa namanya dengan budidaya anggrek, ya akhirnya dia mandiri gitu. Jadi biaya perkuliahan dan sebagainya udah mandiri. Kemudian juga tidak hanya itu, tapi juga termasuk kepada masyarakat. Kepada masyarakat karena di Kabupaten Bandung aja itu ada 270 desa plus 10 kelurahan. Itu kita sampai kepada tingkat di level-level desa. Makanya ke depan juga kita akan membuat desa anggrek ya. Desa anggrek, jadi desa wisata anggrek gitu. Jadi pertama bagaimana kita juga terhadap para pelajar, kemudian juga kepada masyarakat gitu. Seperti kemarin ada anak-anak SMP yang masuk satu museum. Jadi anggrek ini menjadi bagian dari paket museum juga memperkenalkan pada mereka. Nah ternyata siswa itu ada 135 orang. Nah itu ternyata ya kurang lebih ada 75% mereka suka, karena setelah kita memberikan penjelasan tentang anggrek itu, pulangnya itu mereka dikasih anggrek-anggrek yang bibit anggrek ya. Semua senang, yang kemudian oleh gurunya diambil semuanya, yang kemudian itu ditanamkan di sekolah menjadi bagian dari pelajaran tambahan lah gitu. Nah, sehingga nanti ke depan diharapkan juga ada hal-hal yang bisa ditingkatkan lagi untuk para anak-anak sekolah gitu ya. Terus kemudian juga museum akan diperbanyak lagi karena di museum juga ada 48 museum, yang kemudian juga nanti di level pesantren. Nah pesantren ini yang baru itu Sukabumi, pesantren Alfat, pesantren modern Alfat, karena ekonomi kreatifnya itu di sana kan banyak, bukan hanya tanaman tetapi juga kuliner, kemudian hal-hal lainnya juga banyak ya, seperti kaos, pembuatan kaos, sablon kaos gitu. Nah anggrek masuk di dalamnya gitu. Jadi itulah ya beberapa hal yang kami lakukan agar memang lebih banyak yang mencintai anggrek gitu. Jadi membuat program-program yang bisa dijangkau oleh semua kalangan gitu. Betul. Yang pertama kali kita tanamkan itu kan pada umumnya masyarakat melihat bahwa anggrek itu mahal, terus kemudian merawatnya susah. Nah kita juga bagaimana pemikiran seperti itu dengan mereka kita belajar memberikan bimbingan pelatihan pada mereka itu, sehingga kesan mahalnya, kesan susahnya juga menjadi anggrek yang murah juga ada banyak. Tapi ketika mereka udah mampu merawat anggrek, ya alhamdulillah. Kalau setelah dia mampu merawat anggrek, maka tanaman yang lain relatif bisa lebih murah. Gitu, karena sudah ahli di anggreknya ya Pak ya, jadi tanaman lain kan, mudah. Betul. Karena kan orang susah mana anggrek itu mahal. Enggak juga sih, kalau kita udah paham tentang ilmunya ya mudah juga. Iya, tapi ternyata anggrek itu terbagi jadi banyak jenisnya gitu mungkin ya Pak ya? Banyak. Kalau saat ini itu di Jawa Barat sendiri itu ada berapa Pak? Ya di Indonesia ini ada sekitar 6.000 ya, ada 6.000 jenis anggrek. Nah kurang yang lebih spesies itu ya? Ya, ada satu terbitan buku yang saya baca, itu buku lama, itu ternyata di Gunung Pangrango. Gunung Pangrango itu ada 400 spesies. Itu di deskripsi ya, jadi bunganya wujudnya ini termasuk bunganya di deskripsi itu semua. Itu ada 400 satu gunung loh, belum cermai dari gunungnya lain gitu. Makanya di Jawa Barat ini ada sekitar 60% itu ada di Jawa Barat gitu yang spesiesnya. Gitu. Jadi kalau kaya untuk sekali. Di Indonesia sendiri itu
Ada sekitar 6.000 lah. Ada sekitar 6.000. Cuman iya. memang kebanyakannya di Jawa Barat Jawa gitu Barat ya. banyak. Iya. Iya. Itu yang spesies mungkin ya Kang, belum yang hybrid ya. Oh iya. Hybrid benar. itu kan tumbuh terus hybrid Oh. silangan-silangan baru. Oh iya Iya, iya. hmm. Oke. Saya mau nanya ini Bu mengenai saya mendapatkan informasi Iya. katanya tahun lalu itu PAI mengeluarkan jenis anggrek Mhm. Dendrobium untuk Bapak Ridwan Kamil gitu ya Bu ya. Ya. Kalau itu untuk alasannya sendiri itu bagaimana Bu? Ya, tahun 2023 kalau nggak salah ya, 2023. kita meregistrasi anggrek untuk Jawa Barat, jenisnya Dendrobium. Nah, pohonnya yang ini nih, mungkin bisa lihat ya. Kedap. Saya coba kedepankan ya. Nah, ini jenis pohonnya seperti ini. Jadi jenisnya adalah Dendrobium yang dua tahun lalu kita registrasi untuk masa pemerintahan Ridwan Kamil. Dan namanya kita registrasi secara internasional dengan Dendrobium Jabar Juara. Nah, tadi Teteh naros kenapa sih alasannya gitu kita meregistrasi ini. Nah, ini sebetulnya sebagai salah satu bentuk supporting, bentuk dukungan dari komunitas anggrek yang ada di Jawa Barat, khususnya tentunya PAI Jabar terhadap target kinerjanya Pak Ridwan Kamil saat itu. Nah, visinya kan waktu itu Pak Ridwan Kamil Jabar Juara ya, Jabar Juara. Nah, makanya kita meregistrasikan Dendrobium itu, Dendrobium ini persis banget. Ini sedang mau berbunga nih, sudah mau spike, sayangnya belum mekar ya. Kalau mekar jadi ketahuan bunganya seperti apa. Nah, jadi itu salah satu support dedikasi dukungan kami kepada target kinerjanya Pak Ridwan Kamil saat itu. Dengan penuh harap tentunya bahwa perhatian terhadap dunia peranggerekan dari beliau lebih baik ya, karena industri anggrek di Indonesia itu hampir 90% itu ada di Jawa Barat. Gitu, seperti itu. Iya. Nah, oke Ibu, kalau itu kan berarti untuk masa kepengurusan Bapak Ridwan Kamil gitu ya, Bu ya. Betul. Kalau untuk saat ini katanya juga PAI mau mengeluarkan lagi ya Bu jenis Cattleya Jabar Istimewa gitu mungkin Bu. Betul sekali. Kenapa memilih jenis ini Bu? Ya, kami dari DPD PAI Jabar lagi-lagi kita juga ingin memberikan support dan dukungan terhadap Pak Kang Deddy ya, terhadap Kang Deddy Mulyadi selama beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dengan visinya Jabar Istimewa. Nah, jadi kenapa kita sekarang memilih Cattleya sebagai ikonnya Jabar Istimewa? Nah, kita sebetulnya lebih ingin menyampaikan kepada publik bahwa jenis anggrek itu banyak loh dan beragam. Ada yang tadi jenisnya Dendrobium, ada yang di sebelah kanan Teteh itu jenisnya Phalaenopsis ya, jenisnya itu Phalaenopsis, dan ada juga jenis Cattleya, ada Vanda, kemudian ada Oncidium, kemudian ada Grammatophyllum, banyak sekali jenisnya. Nah, kita ingin menyampaikan bahwa jenis anggrek itu banyak loh gitu ya. Nah, dan itu biar memperkaya koleksinya Jawa Barat nih. Kalau tahun lalu sudah punya Dendrobium, tahun yang akan datang kita persembahkan jenis Cattleya. Nah, ini yang di depan ini mungkin bisa kelihatan ya, ini kebetulan depan banget. Ini sedang berbunga. Ini sebetulnya varian kedua yang muncul ya dari silangan Cattleya Jabar Istimewa. Jadi yang pertama itu berbunga di bulan Januari. Nah, ini berbunga yang kedua. Jadi kalau sifatnya anggrek silangan itu
hasilnya itu kemungkinan tidak sama setiap bunga. Oh, Nah, kemungkinan ada perbedaan. Jadi misalkan ini dari yang pertama iya. itu lebih gonjreng warnanya, Oh, kalau Nah. yang awal tuh malah warnanya gimana, Bu? lebih gonjreng warnanya Ah. ya. Nah, kalau yang ini agak soft warnanya, Iya. agak soft. Nah, memang itu ada proses seleksi secara kualitas nantinya. Oh. Jadi ketika kita sudah meregistrasi satu nama, misalnya ini Cattleya Jabar Istimewa, kemudian nanti akan muncul varian-varian bunga yang berbunga. Nah, nanti kita pilih mana yang terbaik. Yang terbaik. Nah, kedepannya yang terbaik ini akan kita pertahankan untuk diperbanyak. Oh, untuk gitu. diperbanyak dan dengan tentunya tidak lagi dengan sistem kultur jaringan. Kalau ini hasil kultur jaringan ya. Yang ini juga sama hasil kultur Iya, jaringan. Nanti ke depan dengan sistem perbanyakan dengan sistem cloning. Cloning. Dan jadi kalau cloning mah hasilnya teh sudah pasti seperti itu Oh, gitu. iya. Jadi nanti kita pilih dulu, oh ini misalkan keluar 10 varian nih. 10 varian yang terbaik gitu. Seperti itu. Sudah pasti gitu Ya, kan iya. hasilnya. Kalau tadi kan Ibu ngomongin banyak jenisnya ya, Bu ya. Betul. Tapi ada juga hybrid gitu ya. Mhm. Kalau untuk membuat jenis anggrek baru itu sebetulnya membutuhkan waktu berapa lama, Bu? Nah, lagi-lagi nih, tergantung jenis anggrek. Oh, Tergantung jenis tergantung. anggrek. Ya, Jadi jadi beda-beda gitu beda-beda, betul. Kalau tadi Dendrobium dari mulai awal menyilang sampai ke berbunga itu butuh sekitar 2,5 tahun. Kalau Dendrobium rata-rata lah ya. Tapi kalau jenis Cattleya ini ada kemungkinan dari mulai menyilang sampai berbunga itu 4,5 sampai 5 tahun. Jadi bisa sampai berbunga di registrasi ini perjalanannya sudah cukup panjang. Wah. Cukup panjang. Ada lagi yang jenis paling lama itu adalah Vanda. Jenis Vanda itu. Vanda itu lebih lama. Vanda itu Ya. bisa 6-7 tahun. Wah. Bisa 7 tahun. Phalaenopsis sejenis ini Ya. bisa 3 tahunan. Oh, kalau yang 3 ini. tahun, 2,5 sampai 3 tahun. Jadi memang perjalanan untuk menghasilkan sebuah anggrek cantik yang kemudian kita bisa registrasi dengan nama hybrid baru, Iya. itu perjalanannya cukup panjang, Panjang, cukup iya, panjang gitu. Ya, dan di Jawa Barat ini kita memang cukup banyak yang sudah kita registrasikan untuk mengabadikan nama-nama toponimi Jawa Barat maupun juga nama-nama tokoh Jawa Barat. Kita sudah mulai ke sana. Iya. Menggunakan nama-nama ya, Bu ya. Betul menggunakan ya, nama-nama. nama-nama Jawa Barat. Kalau berarti kalau saat ini, Bu, sudah berapa banyak jenis yang dikeluarkan oleh PAI Jabar itu? Nah, PAI Jabar saat ini hampir 80-an. 80 jenis Sudah. yang sudah diregistrasi secara resmi, secara internasional. Ini sebetulnya teman-teman ini, teman-teman penganggrek di PAI ini banyak juga yang sudah menghasilkan silangan-silangan baru, hybrid baru dengan wajah dan yang rupawan dan cantik, tetapi ada yang belum sadar pentingnya registrasi. Nah, jadi mereka terus ini mah gelis bagus, ini hasil saya gitu ya, seperti itu. Nah, jadi baru sebagian gelintir orang yang mungkin sudah bergabung DPAI lah yang menyadari bahwa oh iya ternyata penting kita meregistrasi itu gitu. Seperti itu. Iya, jadi ada 80 sekitarnya. 80 lebih ya. Kalau tadi kan Ibu membahas mengenai registrasi internasional Ya, gitu ya. Apakah itu yang didaftarkan ke London itu, Bu? Betul. Maksudnya itu yang didaftarkan ke London itu adalah dengan kata lain sudah didaftarkan secara internasional. Ya, gitu mungkin betul. ya, Bu. Nah, Kenapa tidak di Indonesia, Bu? Apakah tidak ada di Indonesia atau mungkin bagaimana, Bu? Nah, sebetulnya di Indonesia juga ada di bawah Kementerian Pertanian. Iya. Itu ada registrasi yang dibuka di Kementan itu untuk berbagai jenis hortikultura, baik itu tanaman hias maupun tanaman produktif dan lain-lain ya, itu ada di Kementan, di Kementerian Pertanian. Tetapi sampai saat ini
teman-teman dari anggrek mungkin lebih memilih kita meregistrasi anggrek itu melalui RHS. RHS itu singkatan dari Royal Horticultural Society yang berdomisili di Inggris. Kenapa kita dari penganggrek itu lebih memilih meregistrasi secara internasional? Karena kita untuk menjaga bahwa apa yang kita sudah diregistrasi ini tidak dipakai oleh orang lain. Nah, kalau diregistrasi nasional, punten ya, misalkan di Kementan, jadi sebaiknya sih sebetulnya registrasi Kementan, setelah itu registrasi juga internasional melalui RHS. Nah, karena saat ini di Kementan juga tidak memberlakukan sistem registrasi yang berjenjang ya. Misalnya harus nasional dulu nih baru boleh internasional. Nah, itu tidak ada aturan itu, akhirnya teman-teman ya sudah kita registrasi internasional. Kenapa demikian? Karena penganggrek di seluruh dunia. Jadi yang namanya Orchid Society itu bukan hanya di Indonesia. Jadi itu seantero dunia kita mempunyai perkumpulan anggrek yang memang sudah terbentuk organisasinya secara solid gitu ya. Jadi kita pertukaran antar negara itu sudah biasa di anggrek. Nah, artinya bahwa ketika satu silangan seperti silangan ini saja misalnya, ini silangannya dari Cattleyacun ya dengan intermedia yang disilang oleh Paromi ya di Indonesia nih, disilang oleh Paromi. Kemudian bukan tidak mustahil jenis ini disilang juga di Amerika oleh penyilang lain. Nah, ketika meregistrasi, Paromi duluan nih yang registrasi. Nah, berarti secara internasional orang Amerika itu sudah tidak bisa meregistrasi karena ini sudah diregistrasi oleh PAI Jabar. Seperti itu gitu. Jadi keuntungannya kenapa kita lebih memilih meregistrasi ke internasional. Iya. Karena melihat banyaknya penyuka anggrek di berbagai negara. Di berbagai negara, betul itu. Nah, mengenai ini Bu, saya mau nanya mengenai menurut informasi katanya akhir April ini itu PAI juga akan terlibat dalam Hari Bumi di Sukawana, Parongpong. Betul. Apakah betul Bu? Betul. Nah, apakah seberapa penting acara ini untuk PAI dan juga untuk lingkungan di Jawa Barat gitu? Selain tadi terlibat, itu sebetulnya seberapa penting sih menurut PAI? Ya, ketika kami PAI diajak serta oleh panitia penyelenggara Kang Dapon untuk ikut serta, suatu penghargaan sebetulnya untuk PAI Jabar. Kenapa demikian? Karena satu, anggrek-anggrek yang sekarang tersebar luas di rumah-rumah para penghobi, di rumah-rumah para pencinta anggrek, di rumah-rumah para kolektor, seyogyanya sebetulnya itu semua asal mulanya dari hutan. Dari hutan. Semuanya itu sumbernya dari hutan ya, yang sudah diadopsi oleh teman-teman di rumah-rumah menjadi cantik, sudah ada rekayasa genetik dan lain-lain gitu. Nah, semuanya itu bersumber semua dari hutan. Nah, kami dari PAI Jabar secara periodik kami melaksanakan eksplorasi ke hutan-hutan anggrek dan kami menyadari bahwa ternyata anggrek di hutan-hutan Jawa Barat ini sudah semakin mengkhawatirkan. Sudah semakin mengkhawatirkan. Nah, oleh sebab itu ketika kami diajak serta dalam kegiatan ini adalah suatu kesempatan tentunya dari DPD PAI Jabar, kami ingin berbuat yang terbaik untuk lingkungan dimanapun lingkungan itu di Jawa Barat tentunya ya. Salah satunya sekarang di Parongpong ya. Di Parongpong. Nah, kami punya niat di sana, rencananya minimum kita akan targetnya sih ini mudah-mudahan tercapai, kita minimum akan menanam sekitar 250 plant anggrek di sana dengan berbagai jenis tentunya. Nah, ini adalah sebagai kontribusi atau sumbangan dari teman-teman pencinta anggrek yang di Jawa Barat. Jadi ini kita himpun, nanti kita tanam di sana.
Dan kita akan evaluasi tentunya setiap saat Ya. bagaimana pertumbuhannya dan lain-lain. Kalau itu baik, kenapa tidak hutan Parongpong ini, hutan Sukawana ini menjadi hutan percontohan yang bisa menjadi tempat tumbuh anggrek yang kelak bisa menjadi tempat studi teman-teman mahasiswa ke sana, teman-teman para peneliti anggrek dari manapun gitu. Iya. Kita cita-citanya ke sana. Bahkan bukan tidak mungkin menjadi tempat wisata anggrek ke depannya. Jadi kita bisa berkolaborasi bersama. Hanya memang kami nanti menitip ke teman-teman yang ada di lokasi itu, kami menitipkan keamanannya jangan sampai 1 minggu kita tanam kemudian hilang gitu ya. Itu yang sangat tidak kita harapkan tentunya gitu. Kita berharap itu dipelihara bersama, ditindaklanjut bersama dan bermanfaat bersama untuk sekitarnya. Iya. Semoga secepatnya tercapai ya Bu ya, Amin, sesuai amin, dengan ya yang Rabbal diharapkan. Alamin. Iya. Nah, selanjutnya nih Pak, saya mau nanya mengenai seberapa besar sih kebermanfaatan anggrek dalam sisi ekonomi buat pencintanya dan juga buat masyarakat tentunya. Iya. DPDPI ini baru kita dari berbicara tentang kultur jaringan aja ya. Iya. Ini kaitannya dengan faktor ekonomi. Dari kultur kita membuat kultur jaringan, itu yang pertama bisa dilakukan itu pertama kita mengadakan pelatihan tentang kultur jaringan. Seperti kita membuat itu ya, mulai dari nyilang sampai perabungan. Ini proses-proses kultur jaringannya itu kita adakan pelatihan. Satu. Kemudian yang kedua, kita menjual media. Media tanam yang untuk kultur jaringan ya, untuk yang dibotolkan itu. Karena gini, dengan kita menjual media itu kita udah nge-bypass beberapa ada beberapa kegiatan yang kita dilewati dengan menjual itu. Misalnya gini, yang pertama kita kan harus nyari botolnya dulu. Botolnya kemudian dibersihkan, disterilisasi. Yang kedua kita bikin medianya itu juga sama, disterilisasi. Terus kemudian dari situ baru misalnya penanam, belum lagi pengadaan bahannya. Jenis-jenis bahan apa yang dipakai di situ. Nah, dengan kita jual botolannya untuk media, sehingga mereka teman-teman yang biasa untuk bikin tentang penyilangan anggrek atau kultur jaringan, dia hanya tinggal pakai. Nah, itunya aja bisa dijual. Terus kemudian juga kita menjual botolannya. Nah, seperti inilah, kira-kira seperti ini ya. Nih, jadi seperti ini yang udah ada di botolannya. Jadi hasil dari kultur jaringan ini seperti ini, gitu. Jadi ini bisa dijual. Terus kemudian yang seperti misalnya Jabar Juara atau Jabar Istimewa. Nah, ini yang kemudian diaklimatisasi, dikeluarkan tanamannya, kemudian dikembangkan, ditanam. Nah, 1 meter persegi itu bisa 300 seedling. Seedling itu bibit ya. Bibit angreknya itu udah 300. Jadi kalau misalnya kita ada 10 meter rak itu udah 3.000 gitu ya. Jadi relatif lahan itu tidak harus banyak kita membutuhkan sebenarnya gitu ya. Belum lagi yang digantung gitu. Nah, itu dari seedlingnya bisa dijual. Kemudian juga dari yang botolannya bisa dijual, kemudian seedlingnya dijual, dan kemudian juga itu bisa ditumbuhkan sampai kepada berbunga. Juga bisa. Nah, kemudian juga dari situ juga kita jasa untuk memberikan ID yang kayak ini, yang Jabar Istimewa. Nah, kan ada orang-orang yang ingin, ini saya ada silangan ini ya, hasil saya sendiri, ada juga yang hasil orang lain, tapi ingin diberi nama anaknya, nama ibunya bisa gitu. gitu ya, Pak? Bisa ya, didaftarkan tadi yang ke ke London itu RHS gitu. Nah, kita juga ada jasa seperti itu gitu ya. Jasa seperti itu. Terus kemudian juga kami memberikan bimbingan, konsultasi tentang bagaimana sih membuat lab itu. Membuat lab, terus kemudian juga membuat greenhouse dan sebagainya. Jasa konsultasi lah katakan gitu. Nah, ini yang itu dari kultur jaringan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana sekarang anggrek-anggrek yang sudah berbunga ini misalnya. Nah, ini sekarang yang kita mulai kita garap itu adalah ucapan selamat terutama bagi para wisudawan. Gitu kan,
wisudawan, pengukuhan guru besar kan itu Iya. biasanya yang papan gede ya, Iya. yang ujungnya itu ya jadi sampah gitu ya. Gitu. Nah, kita coba juga dengan yang ini yang relatif lebih kecil, tapi ada ucapan selamatnya nanti di situ. Iya, iya. Ini kami udah lakukan di ITB, di UNWIM juga udah. Di Jawa Barat itu ada 1,5 juta lulusan. Jadi 1.500.000 orang lulusan. Ini data BPS Iya. ya. Jadi ada 1.500.000 orang lulusan dalam 1 tahun. Iya. 1 tahun. Kita ambil 10% aja, 150.000 orang gitu ya. Tidak Iya. harus semua. Ambil 10%, misalnya 150.000 ya, 150.000 orang. Dengan ucapan selamatnya itu menggunakan rangkaian anggrek. Nah, kalau kita rata-ratakan satu rangkaian anggrek, misalnya yang seperti ini, gitu, ini 300 kali aja 150.000, Oh. gitu. Iya, Kali iya. 150 udah 450 jutaan kan, Iya, iya. hanya untuk 10%. Itu Iya. yang baru kita sasarannya para wisudawan dan pengukuhan guru besar. Iya. Belum lagi pengukuhan ini apa namanya pejabat. Pejabat. Ucapan selamatnya juga pakai anggrek gitu. Yang ulang tahun, Iya. kemudian yang ulang tahun, hari lahir, terus kemudian ulang tahun perkawinan dan sebagainya. Jadi mulai kita dikembangkan yang selama ini memang belum tersentuh lah, Iya. belum tersentuh. Salah satu diantaranya itu. Kemudian juga kita rentalan anggrek istilahnya kalau dengan teman-teman itu rentalan anggrek seperti di kantor-kantor gitu ya. Kan kayak di bank itu kan ada anggrek juga kan, Iya. anggrek phalaenopsis seperti ini. Iya, Cuma iya. kebanyakan kan yang putih. Iya. Nah, itu kan dalam satu kantor itu ada 20 titik. Ada yang 30, ada lantai 7, udah lebih banyak Iya. lagi ya. Satu meja sekian, satu ini misalnya. Itu Iya. kan banyak. Iya. Berapa kantor yang bisa ini teman-teman kita juga ada yang bergerak di situ, ada beberapa teman. Karena itu juga peluang usaha, peluang ekonomi Iya, gitu ya. peluang tuh. Itu baru dari anggrek, belum lagi dari media. Dari media tanamnya. Ada yang dari kulit pinus, ada yang dari arang, ada yang kaliandra dan sebagainya. Belum lagi nanti dari pot yang didesain sendiri. Oh, Terus iya. kemudian juga kita menggunakan limbah. Jadi limbah-limbah yang selama ini jadi sampah, Iya. nah itu diambil juga oleh kita, oleh dari perhimpunan. Kayak misalnya batok kelapa Iya. yang jatuh tuh ya, yang karena jatuh dimakan bajing, tupai. Membantu juga untuk orang perhimpunan anggrek mah pekerjaan tupai yang bolong itu, Iya. itu membantu kita karena kita tidak harus bolongi lagi. Tinggal dilanjutin. Jadi itu yang saya lakukan di Banjaranyar ya. Karena banyak di pinggir-pinggir di pinggir-pinggir kampung itu banyak yang kelapa-kelapa yang jatuh Iya. karena dimakan tupai itu dibersihkan oleh warga, kemudian kirim ke Bandung ya itu kan mereka jadi pertama di kampung jadi bersih, yang kedua dia dapatkan uang. Iya. Nah, kita juga nanti dibikin kemudian diolah, dibentuk dan sebagainya menjadi media. Sehingga anggrek ini tidak identik dengan pot, bisa di kayu, bisa di batok gitu kan. dipakis. Bisa di di macam-macam lah. Ada kayu bekas yang bolong-bolong gitu. Itu kan jadi Bisa nah itu dipakai juga untuk anggrek di situ gitu. juga bisa di mana-mana ya, Pak, ya, Bisa. ya? Jadi kalau kita misalnya bagaimana anggrek ini dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat atau menjadi sebuah lapangan kerja baru, itu sangat menguntungkan. Mulai dari kalau kita yang di lab atau yang jualan botolan, Iya. ada yang bunga gitu, yang berbunga, ada yang pra bunga ada gitu ya. Jadi kalau dari hulu ke hilir kayaknya nggak bakalan tertampung oleh satu orang Iya. gitu. Jadi harus beragam. Makanya teman-teman juga ada yang khusus yang jualan seedling, ada yang Iya. botoloan, ada yang udah berbunga gitu. Iya, iya. Nah, kalau dari misalnya dari yang botol sampai ke bunga, nah ini agak jauh memang gitu lama, tapi ada spesialisasinya gitu. Nah, ini jadi di anggrek ini bisa menciptakan sebuah lapangan kerja baru. Makanya ini yang menjadi sasaran terhadap adik-adik kita di kampus, terutama yang akan lulus ya sebagai sarjana, karena tidak harus melihat anggreknya, tapi mungkin dia bisa orang DKP misalnya atau orang ahli
ini desain keramik Iya. gitu. Dia membuat satu model yang Bisa baru. membantu di bagian itunya gitu Bisa ya. di situ. Iya, Yang orang ekonomi bisa dari aspek pemasarannya, Iya. orang IT juga sama. Iya. Jadi tidak harus dari pertanian. Nah, di PAI ini yang orang pertaniannya aja Iya. itu terbatas. Oh. Kebanyakan ada yang dari antropologi, Oh. ada yang dari arsitek. Malah iya, malah yang pertaniannya. Ada yang dari fakultas hukum, ada yang administrasi negara gitu. Nah, yang anak-anak muda aja yang kebanyakan basicnya itu adalah pertanian gitu. Itu Neng. Jadi kalau menurut saya ketika ini dikembangkan bersama anak-anak muda itu, maka ini akan memunculkan sebuah ekonomi kreatif gitu. Iya. Kami juga membuat teko, gelas, itu gambarnya gambar anggrek, Oh. kemudian tas, kemudian kaos, Iya. itu gambarnya gambar anggrek gitu. Masuk ke industri kreatifnya ya. Masuk industri, Iya. makanya kami juga bekerja sama dengan C59, nah, bikin kaos, Oh. gambarnya gambar anggrek, Iya, gitu, iya, gambar iya. anggrek, desain dan sebagainya. Mm-mm. Gitu. Jadi dari anggrek ini bukan hanya sekedar bunganya, tetapi juga ada bisa memunculkan ekonomi kreatif yang lainnya Iya. bagi mereka, terutama anak-anak muda. Bagaimana nih dari anggrek ini bisa memunculkan sebuah pekerjaan baru, Iya. Iya. ekonomi terbarukan dan sebagainya gitu. Hmm. Jadi sangat menjanjikan sebenarnya. Iya, iya. Dan itu udah dicontohkan oleh adik-adik kita di kampus ya. Dia bisa mandiri karena dia dengan anggrek gitu. Berarti Gitu. kalau untuk harga jualnya sendiri itu Pak sekarang per tangkainya? Jadi kalau yang misalnya sebetulnya harga anggrek itu banyak tergantung dari jenis. Beda-beda gitu Beda-beda. harganya? Cattleya seperti ini berbeda dengan ini. Panda juga berbeda. Kemudian juga ada Phalaenopsis. Ini juga jenisnya Phalaenopsis. Tapi kalau Phalaenopsisnya itu adalah Phalaenopsis gigantea, Ya. itu endemik Kalimantan. Wah, itu cukup mahal, apalagi kalau Oh. kalau alba gitu ya. Wah, itu udah mahal, udah beda. Oh. Nah, teman-teman kita itu karena saya di bidang program, ya, di bidang program, makanya program kegiatan yang dilakukan DPD PAI itu mencakup 4H. Yang pertama aspek perlindungan. Ya. Perlindungan itu, oh ini mau punah. Nah, ini dikembangkan Oh, supaya iya. tidak punah gitu ya, dengan kultur jaringan tadi. Apalagi nanti kalau kita sudah bergerak di bidang cloningnya ya, lebih Iya. cepat lagi. Perlindungan. Yang kedua, perlindungan dari aspek hukum. Makanya kenapa ada registrasi internasional Iya. untuk mewujudkan bahwa ini endemik Indonesia gitu. Ini endemik Jawa Barat gitu. Sehingga tidak ada dunia lain yang mengakui karena udah diregistrasi di tingkat internasional. Yang kedua pengembangan, yang ketiga pemanfaatan, dan yang keempat adalah pembinaan, baik untuk internal maupun untuk masyarakat. Program inilah yang sebenarnya menjadi tumpuan dari program-program PAI DPD Jawa Barat. DPD PAI Jawa Barat. Suka lupa kadang-kadang PAI dulu, padahal DPD dulu, DPD PAI Jawa Barat. Gitu. Iya. Oke Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah ada di bagian akhir di podcast kali ini. Untuk terakhir mungkin saya ingin izin meminta closing statement penutup dari PAI, boleh dari Ibu atau Bapak mungkin untuk wargi Jawa Barat dan juga penonton Koran Gala. Siap. Wargi Jawa Barat, mari cintai anggrek, mari budidayakan anggrek, karena anggrek ini mempunyai nilai ekonomi yang luar biasa. Nah, khusus tentunya untuk Kang Deddy Mulyadi Nanti nih, saya closing statement tambahan. Kang Deddy Mulyadi, datanglah pada saatnya peringatan konservasi di Hari Bumi nanti di Parongpong tanggal 26 dan 27 April. Kami sangat berharap tentunya launching Cattleya Jabar Istimewa ini nanti bisa di-launching langsung oleh Kang Deddy ya. Kang Deddy itu tentu suatu kebahagiaan bagi kami. Supporting dari Kang Deddy, kedatangan Kang Deddy itu adalah merupakan penyemangat bagi kami dan penuh harap tentunya lestarinya anggrek di hutan Jawa Barat dan kemudian sejahteranya
petani anggrek Jawa Barat serta meningkatnya industri peranggekan di Jawa Barat. Karena seperti tadi saya sampaikan bahwa industri peranggekan di Jawa Barat itu mendominasi 90% industri peranggekan di Indonesia. Jadi alangkah lebih baiknya apabila di Jawa Barat itu semakin digalakan, semakin ditingkatkan. Mudah-mudahan anggrek ini membawa kejayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat Jawa Barat. Hatur nuhun. Iya. Kalau dari Bapak mungkin Pak, Ya. closing statement-nya. Ya, satu aja, jadi terutama saya pesan kepada adik-adik yang lebih muda ya, yang baik itu di lingkungan komunitas maupun pada masyarakat. Jadilah pelopor dalam pengembangan anggrek di Jawa Barat ini, Jawa Barat istimewa. Jangan jadi pengekor gitu. Jadilah pelopor, jangan jadi pengekor, Iya. khususnya dalam pengembangan anggrek. Wah, Terima oke. kasih. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah Sami-sami, bersedia sami-sami, mengisi di alhamdulillah. podcast kali ini. Dan itu dia obrolan kita hari ini, Gala Muda. Semoga bisa menambah wawasan mengenai anggrek baik dari sisi kecintaan maupun nilai ekonominya. Kalau kalian suka, jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian. Terima kasih yang udah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Hatur nuhun. Bank BJB, tanda mata untuk negeri.